Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Waktu saya makan soto di soto pinggir kali langganan saya, ada seorang pembeli lain yang mencari kerupuk yang terenyah di warung soto itu. Dan setelah dia mendapatkan kerupuk terenyah, lalu dia mulai makan soto dan kerupuk itu. Dan yang menarik, cara makan kerupuk itu adalah dengan cara dicelupkan ke kuah soto. Yang menjadi pertanyaan buat saya adalah, mengapa dia harus mencari kerupuk terenyah kalau toh cara makannya harus dicelupkan ke kuah soto terlebih dahulu. Itulah keinginan manusia yang kadang aneh dan unik. Tetapi kalau kita bicara masalah keinginan manusia, bukan hanya aneh dan unik, tapi juga seringkali membingungkan. Orang yang sudah letih bekerja mengharapkan dan menginginkan libur panjang. Tetapi ketika libur panjang itu tiba, manusia ini dilanda kejenuhan dan ingin segera bekerja kembali. Seorang pelaut akan merindukan kapan dia bisa membawa kapal dan berlayar melintasi samudra. Tetapi ketika di tengah laut dan di tengah samudra, yang diinginkannya adalah segera menyandarkan kapalnya dan dia kembali ke daratan. Itulah keinginan manusia yang bukan hanya aneh tapi juga membingungkan. Dan yang lebih lagi, keinginan manusia itu tidak pernah ada habis-habisnya. Yang namanya manusia yang punya keinginan tidak pernah puas oleh keinginannya itu sendiri. Ketika dia menginginkan sesuatu dan dia sudah mendapatkan sesuatu itu, pasti dia menginginkan yang lebih lagi, menginginkan lebih lagi, dan menginginkan lebih lagi. Tidak akan pernah puas oleh keinginannya. Mari kita membaca nasihat firman Tuhan tentang keinginan yang tidak pernah memuaskan hidup kita. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 5 ayat 9 berbunyi demikian. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah bukan hanya memakai kata menginginkan, tapi mencintai. Ketika kita menginginkan dan mencintai uang atau kekayaan, hanya sebatas menginginkan dan mencintai itu, maka disitulah letak kita tidak akan pernah puas. Kalau kita mencintai uang, maka kita tidak pernah puas dengan uang itu sendiri. Kalau kita terlalu menginginkan dan mencintai kekayaan, maka kita tidak pernah puas. Dan kita bahkan yang paling ironis, ketika kita mendapatkan materi, kekayaan, hal-hal yang kita inginkan, kita tidak bisa menikmatinya. Dan inilah yang menjadi warning apa yang dinasihatkan oleh penulis pengkhotbah. Makanya dia segera memberikan nasihat bagaimana cara menikmati kehidupan, kekayaan, keinginan, penghasilan yang kita raih dalam hidup ini dengan cara yang benar dan bijak. Mari kita dengarkan nasihat pengkhotbah. Masih di ayat pasal 5 ayat yang ke-18 dan 19. Begini bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Pengkhotbah mengetuk kesadaran kita bahwa hanya Allah lah yang mengaruniakan kita boleh memiliki segalanya. Bahkan mungkin Tuhan mengizinkan kita meraih yang kita inginkan, tapi Tuhan juga yang memberi kuasa kepada kita untuk menikmatinya. Jadi mari kita bersama-sama hidup selaras dengan kehendak Tuhan dan hidup menghormati Tuhan, supaya bukan hanya kita mengingini dan mendapatkan yang kita ingini, tapi kita diberi kuasa
untuk menikmati apa yang sudah dipenuhi akan keinginan-keinginan kita. Selamat menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.